Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang penggambaran portal atau multistory 3D. Yang akan saya ambil di sini adalah contoh 2 yang ada pada PowerPoint ini. Bisa kita lihat bahwa terdapat multistory atau portal 3D seperti pada gambar, ya. Ada 3 lantai, multistory dengan 3 lantai. Kemudian kita bisa melihat ukuran dari portal tersebut adalah seperti pada potongan melintang dan memanjang yang ada pada gambar berikut. Untuk sumbu X-nya, arah sumbu X-nya seperti ini. Ukuran gridnya mulai dari 4000, 4000, 6000, 4000, dan 4000. Kemudian dengan ketinggiannya juga seperti ini. Untuk di pondasinya dia memiliki ketebalan 500, kemudian pedestalnya di sini adalah 1200, kemudian ada tebal plat lantai paling dasar di sini 130. Selanjutnya untuk ketinggian lantai satunya di sini kolomnya dihitung mulai dari plat dasar yang paling atas sampai dengan di sini yang paling atas di sini terlihat baloknya yaitu 3000 mm. Begitu juga untuk lantai 2 dan lantai 3. Selanjutnya untuk potongan arah YY-nya adalah ukuran gridnya 3 kali 5000 mm. Selanjutnya untuk balok arah X berukuran 30-60 dalam cm, kemudian balok arah Y berukuran 30-50, slope atau balok slope-nya berukuran 20-30, kolom dan pedestal berukuran 40-40, kemudian footplate-nya berukuran 1500 kali 1500 dengan ketebalan 500 dalam mili. Kemudian tebal plat lantainya kita gunakan 130 mm. Baik, kita bisa langsung membuka all plan. Kita mulai dari membuat project baru. Kita buat new project. Di sini saya beri nama multi story contoh 2. Kemudian di sini saya pilih no project template. Saya tekan next. Untuk path settingnya di sini kita akan pilih project semuanya kecuali atribut set definition. Di sini kita setting none. Selanjutnya kita finish. Untuk membuat building structure-nya, kita bisa klik kiri 2 kali di area yang kosong. Yang kita pakai di sini adalah Start Building Structure Wizard. Oke. Selanjutnya di sini akan ada pilihan ya. Kita akan membuat building sebanyak 1. Kemudian stories, kalau kita lihat di samping kanan ini, di sini storiesnya ada 4, mulai dari basement, ground floor, upper floor 1, dan upper floor 2. Basement ini nanti bisa kita ganti atau kita ubah menjadi foundation. Selanjutnya untuk derive from building structure, kita ikuti defaultnya saja. Kemudian untuk drawing filenya kita akan tambahkan, jadi per masing-masing building ataupun stories dia akan memiliki sejumlah 5 drawing file. Selanjutnya clear height between unfinished slab. Di sini kita ambil rata-rata. Jika kita lihat potongan di PPT tadi, kita isikan 3000. Kemudian slab thickness-nya adalah 130. Setelah itu kita tekan OK. Nah, secara otomatis
kita akan mempunyai building structure semacam ini. Jadi kalau kita lihat, tiap stories-nya kita akan memiliki 5 drawing file. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, basement di sini akan kita rename terlebih dahulu menjadi foundation. Setelah itu, kita pergi ke floor manager untuk mengatur ketinggian dari building kita. Jika kita lihat seperti ini, di sini masih muncul foundation, ya, yang paling bawah sendiri. Ini bisa kita hapus. Nah, ada pilihan. Ketika kita menghapus foundation, option yang muncul adalah plans above. Di sini ada dua, retain height atau move down. Kita akan pilih retain height karena kita anggap struktur yang ada di atasnya pondasi, dia akan memiliki ketinggian yang tetap. Dia tidak akan ikut turun dengan dihapusnya foundation. Kita pilih OK. Nah, kalau kalian perhatikan di sini bottom level basement-nya akan tetap minus 3130. Kemudian untuk yang basement ini akan kita rename terlebih dahulu, akan kita gunakan sebagai foundation. Selanjutnya kita bisa atur level ketinggian foundation sesuai dengan ini gambar potongannya. Ya. Jika kita lihat tampilan seperti ini, berarti foundation-nya ketinggiannya adalah 500 pondasinya ditambah dengan pedestalnya 1200 sehingga totalnya adalah 1700. Saya akan isikan 1700. Kemudian saya enter. Nah, kemudian di sini akan muncul option seperti ini. Plans above. Jadi struktur yang ada di atasnya basement atau yang sudah kita rename menjadi foundation akan kita tetapkan atau retain height atau akan kita turunkan dengan adanya pengubahan ketinggian di foundation. Untuk ini, plans above-nya kita setting retain height, kemudian struktur yang ada di bawahnya foundation akan kita naikkan ke atas. Jadi kita pilih move up, baru kita OK. Nah, di sini terlihat yang terjadi adalah untuk top level basement-nya atau foundation-nya, dia akan tetap minus 130, sesuai dengan settingan yang di awal. Selanjutnya, untuk bottom level basement, karena kita tadi memilih move up, sehingga dia akan menjadi minus 1830. Selanjutnya, untuk bottom level of structure-nya akan kita samakan dengan bottom level basement-nya, minus 1830. Nah, sehingga floor manager-nya akan menjadi seperti ini. Baru kita OK. Nah, kemudian dia akan muncul dua option. Also move element whose height is fixed in the Z direction. Ini dan juga option yang kedua, also move plane, model independent planes, and roof planes in the Z direction. Kita harus centang keduanya karena setelah kita mengubah level atau mengubah ketinggian yang ada di floor manager, jika kita centang kedua option ini, semua ketinggian yang arah Z direction dia akan berubah menyesuaikan dengan yang sudah kita atur sebelumnya. Maka ini jangan lupa untuk dicentang kedua-duanya, baru kita OK. Nah, setelah ini kita bisa mulai menggambarkan portal atau multi-story tersebut. Dimulai dari pembuatan grid, kita lakukan di drawing file nomor 1. Di sini bisa kita rename menjadi grid line. Selanjutnya kita close. Nah, untuk penggambaran grid line kita bisa menggunakan rule arsitektur, kemudian kita pilih desain dan kita
pilih Tools, Axis Grid. Nah, selanjutnya di sebelah kiri atau di paletnya, di sini akan ada pengaturan aksisnya. Rotation angle kita buat 0. Selanjutnya untuk X direction, ya, ini kita sesuaikan dengan ukuran yang ada. Nah, pada contoh 2, ukuran grid dari sumbu X-nya adalah di sini 2 kali 4000, kemudian titik koma 6000, titik koma 2 kali 4000 lagi. Oke, selanjutnya untuk projection top bottomnya ini adalah kalau kalian lihat di gambar ini merupakan lebihan dari masing-masing gridnya. Kalau di sini kan terlihat di grid A, B, C, D, dia akan ada lebihan di atas dan di bawah. Nah, itu panjangnya kita bisa setting di projection top bottomnya di sini. Selanjutnya, untuk Y direction, ukurannya tadi adalah 3 kali 5000. Sama juga di sini projection left right-nya kita atur atau kita setting 500. Selanjutnya untuk Z direction kita pilih 0. Oke. Nah, kemudian untuk di label, di sini adalah penamaan dari grid pada sumbu-sumbunya. Misalkan di sini pada sumbu X, kita akan memberi nama gridnya menggunakan abjad, A, B, C, D, dan seterusnya. Maka kita pilih AB, start with E, ya. Kita mulai dari A, kemudian orientation-nya adalah kita mulai dari kiri ke kanan, jalan ke kanan, sehingga penamaan yang paling kiri dia adalah A. Kemudian akan jalan ke sebelah kanan, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian position di sini kita bisa pilih, bisa kita setting dia di bottom, berarti dia akan berada di bawah dari grid kita. Selanjutnya, untuk sumbu Y-nya, kita akan beri nama dia menggunakan angka ya, 1, 2, start with 1, kemudian orientation-nya from bottom to top, jadi kita mulai dari bawah sampai ke atas. Kemudian untuk letaknya, kita letakkan dia di sebelah kiri dari gridnya. Nah, setelah pengaturan ini selesai, kita bisa meletakkan grid ini di workspace kita. Kita klik saja. Nah, seperti ini. Setelah itu bisa kita escape. Nah, setelah kita memiliki grid seperti ini, kita bisa mulai menggambarkan struktur portalnya. Kita menuju building structure lagi. Kemudian di storage foundation, kita akan mencoba membuat di drawing file nomor 11. Di sini saya akan rename menjadi block foundation. Nah, selanjutnya statusnya akan saya buat merah. Untuk yang grid line sebagai acuan kita akan buat dia statusnya menjadi abu-abu atau menjadi referensi. Kita close. Kemudian saya akan membuat elemen yaitu block foundation. Oke. Kemudian saya akan pilih properties. Saya atur dulu ukuran dari block foundation-nya sesuai dengan soalnya tadi. Kita buat bentuknya adalah rectangle seperti ini dengan panjang sisinya adalah 1500. Kemudian di sini ada center below column, jadi ukuran kolomnya yaitu kita pakai 400 kali 400. Selanjutnya height-nya adalah 500. Nah, di sini ada pengaturan retain height-nya atau reference
kita penggambarannya dari mana ya. Maka di sini ada top level dan bottom level. Untuk pondasi, saya akan menggunakan garis referensi atau garis acuan saya adalah pada bottom levelnya seperti ini. Kita pilih yang relative to lower plane, kemudian kita pilih di sini adalah bottom level basementnya. Artinya adalah kita akan mulai menggambar pondasi pada level bawah basementnya. Jadi kalau kalian lihat gambarnya di sini, garis putus-putus yang ada di bawah ini merupakan garis referensi kita untuk menggambar pondasinya. Jadi kita akan mulai menggambar pondasinya ada di bottom level basementnya. Kemudian untuk offsetnya kita buat 0 karena kita akan tepat menggambar di garis referensinya ini. Selanjutnya untuk top levelnya, di sini banyak pilihan. Yang saya pilih adalah fix komponen height-nya. Jadi kita tentukan ketinggian dari pondasinya. Ya, di sini kita bisa isikan dia 500. Nah, berarti pondasi itu akan digambar mulai dari garis paling bawah ini dengan ketinggian 500. Baru kita oke. Selanjutnya untuk surface tile area ini bisa kalian setting sendiri ya sesuai dengan tutorial yang sudah saya berikan sebelumnya. Ini kita tekan oke. Selanjutnya kita bisa meletakkan block foundation-nya. Selanjutnya untuk menuju grid 2, 3, dan 4 saya bisa lakukan copy. Terserah kalian, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan. Bisa kita menggunakan copy, kita bisa menggunakan array, itu terserah dan senyaman kalian saja. Misal di sini saya buat copy array, berarti saya select elemen to copy. Saya akan copy dia ke atas. 1, 2, 3, 4. Oke, akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya ketika block foundation-nya sudah tergambar, saya akan melanjutkan untuk menggambar kolom pedestalnya. Kita lihat dulu di PowerPoint-nya. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa kolom pedestalnya dimulai dari atas pondasi sampai dengan sisi paling atas plat, sehingga ketinggiannya adalah 1200 ditambah 130, yaitu 1330. Nah, kita pergi ke building structure-nya. Kemudian saya akan buat kolom pedestalnya di drawing file nomor 12. Jadi di sini saya akan rename pedestal, kemudian slope dan plat. Nah, kenapa di sini saya bedakan antara block foundation dan juga yang lainnya? Karena nanti untuk kemudahan kita membuat platnya. Oke, ini bisa saya ubah menjadi abu-abu dan drawing file nomor 12 saya ubah menjadi merah. Selanjutnya kita akan buat kolom. Kita setting dulu propertiesnya. Ukurannya 400x400. Kemudian di sini height-nya kita bisa tentukan
Untuk top levelnya, ya, ini kita pilih relative to upper plane. Ya, kita acuannya yaitu garis referensi yang atas ini. Kita pilih dia bottom level ground floor. Karena sisi paling atas kolom pedestalnya adalah di level 00, yaitu pada bottom level ground floor. Kemudian kita oke. Untuk offsetnya kita pilih 0 karena dia akan nempel di garis referensi yang paling atas ini. Selanjutnya untuk bottom levelnya, di sini sebenarnya kita bisa juga menggunakan fixed component height ya. Tapi kita harus tahu berapa panjang dari kolomnya. Kemudian, cara lain kita juga bisa menggunakan relative to lower plane. Kita pilih yang ini, kemudian kita setting referensi yang paling bawah, dia adalah bottom level basement, tetapi offsetnya di sini kita isikan 500, karena kita akan mulai menggambar kolom pedestalnya ini di atas pondasi. Jadi 500 ini adalah ketebalan dari pondasinya. Baru kita oke. Selanjutnya untuk atribut dan surface-nya bisa kalian atur juga. Kita oke lagi. Nah, kemudian bisa saya letakkan pada grid-nya. Nah, di sini terlihat bahwa kolom pedestalnya sudah berada di atas pondasi dan juga berakhir di level 00. Oke. Kita lanjutkan. Akan saya copy kolomnya. Nah, akan tampil 3D-nya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita bisa melanjutkan untuk membuat slough. Slough-nya di sini ukurannya 20-30 dalam senti. Saya akan menggunakan tools yaitu strip foundation. Saya akan setting terlebih dahulu. Ukurannya adalah 200. Oke. Selanjutnya di sini untuk yang di atasnya ini kita atur dia di senternya, sehingga yang atas ini 100, yang bawah ini juga 100, setengahnya dari lebar dari slough-nya. Kemudian untuk height-nya yaitu 300 mili, dan kita bisa atur retain height-nya di sini. Untuk slough-nya sebenarnya sama seperti kolom pedestal tadi ya. Untuk top levelnya kita pakai yang relative to upper plane. Selanjutnya kita pilih level 00-nya. Oke, ya. Nah, jadi kita akan gambar mulai dari atas. Kita lihat arah panahnya di sini. Nah, selanjutnya untuk bottom levelnya di sini saya gunakan fixed component height dengan komponen height-nya adalah 300. Oke. Kemudian saya oke lagi, baru kita gambarkan. Strip foundation ada di sini. Oke, selanjutnya agar lebih cepat bisa kita copy. Untuk yang arah X saya bisa copy array. Kemudian untuk memilih hanya strip foundation-nya, saya bisa gunakan filter by archit element type.
Di sini yang saya pilih strip foundation, baru saya blok semuanya seperti ini. Nah, maka yang akan terselect atau yang akan terpilih hanya strip foundationnya saja. Kolomnya tidak ikut terselect. Nah, terlihat di tampak depannya seperti ini ya. Sudah sesuai dengan gambar potongan yang ada di PowerPoint. Jadi slope-nya kita mulai dari level 00, kemudian turun sebesar 300 mm. Nah, untuk gambar 3D-nya sudah benar seperti ini. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan menggambar platnya. Nah, untuk menggambar plat, saya akan hilangkan dulu block foundation-nya agar saat kita menggunakan enter area, dia tidak terganggu oleh garis yang ada di block foundation-nya ini. Kita pergi ke building structure, kemudian block foundation-nya kita putihkan dan juga grid line-nya. Close. Selanjutnya kita bisa menggunakan slab. Kita atur dulu propertiesnya. Height-nya adalah 130. Kemudian relative height-nya di sini sama seperti pada strip foundation sebelumnya, saya akan atur top levelnya adalah relative to upper plane dengan bottom level ground floor ya. Karena dia akan digambar di level 00. Kemudian oke. Untuk bottom levelnya kita pilih fix component height dan kita atur component height-nya adalah 130. Kita oke. Oke. Nah, kemudian di sini input option-nya pastikan yang nyala ini ada area detection using additional point dan juga area detection. Ya, setelah settingannya menjadi seperti ini, kita bisa tinggal pilih area yang akan kita pasang plat tersebut. Nah, misal di sini. Oke, cukup. Selanjutnya kita bisa copy ke atas. Nah, maka platnya sudah terpasang di semua sisinya. Nah, tampak seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa lanjutkan untuk penggambaran di ground floor-nya. Kita pergi ke building structure, selanjutnya grid line-nya saya berikan status abu-abu, kemudian saya akan menggambar di ground floor dengan menggunakan drawing file nomor 21. Saya akan rename. Di sini saya akan menggambarkan kolom, balok, dan juga plat. Atau misalkan kalian beri nama layout seperti pada tutorial sebelumnya juga nggak ada masalah. Yang penting kalian paham di drawing file nomor 21 ini nanti isinya apa saja. Oke. Saya akan beri status merah, saya close. Nah, di sini saya akan mulai gambar kolomnya terlebih dahulu. Saya akan setting propertiesnya. Oke, 400. Kemudian untuk height-nya, nah di sini
Untuk top levelnya, saya akan menggunakan relative to upper plane, ya. Jadi referensi yang paling atas ada pada ini. Ketika kita menggambar di ground floor, maka kolom yang sisi paling atas kolom, dia akan menempel di garis referensi di top level ground floor-nya. Kita oke. Selanjutnya, untuk bottom levelnya, kita bisa pilih atau kita bisa menggunakan relative to lower plane. Kemudian, kita akan pilih bottom level ground floor-nya. Maksudnya adalah, kolom itu akan dimulai dari ini, bottom level ground floor-nya, kemudian dia akan berakhir di top level ground floor-nya. Kita oke, kemudian untuk offset-nya kita pilih 0. Oke. Nah, di sini dia akan terisi secara otomatis, height dari kolomnya adalah 3000 mm. Kemudian kita pilih oke. Dan kita bisa letakkan kolom tersebut. Kemudian setelah terlihat seperti ini, kita bisa menggambarkan balok dan juga platnya. Oke, saya bisa aktifkan dulu ini. Untuk di foundationnya saya akan abu-abukan semuanya biar terlihat di potongannya. Oke, jadi di tampak depannya di sini sudah terlihat bahwa kolom di ground floor kita sudah berada di atas kolom pedestalnya. Tidak ada gap atau tidak ada jaraknya. Oke. Selanjutnya bisa kita matikan lagi. Kita akan gambarkan baloknya terlebih dahulu. Kita gunakan, maaf, kita gunakan downstand beam. Kita pilih propertiesnya. Kita akan gambarkan balok di sumbu X-nya terlebih dahulu. Ukurannya adalah dengan lebarnya ini 300, kemudian height-nya adalah 600. Untuk position axis-nya jangan lupa letakkan dia di senternya. Kita bisa pilih height-nya di sini. Untuk top levelnya saya gunakan relative to upper plane dengan ketinggian di top level ground floor. Selanjutnya untuk bottom levelnya saya gunakan fixed component height dengan komponen height-nya 600. Oke. Baru kita gambar balok di arah X-nya. Kita bisa gunakan array ini karena ukuran dari grid-nya itu sama semuanya. Jadi di sini dia ukurannya 5000, 5000 dan 5000 itu akan lebih cepat kalau kita menggunakan array. Tetapi kalau dia ukurannya berbeda-beda, tentunya kita akan lebih kesulitan untuk menggunakan copy array. Kita bisa lakukan dengan copy biasa saja. Kemudian saya akan gambar lagi untuk balok di arah Y. Karena ukurannya yaitu berbeda di height-nya. Kita ganti dengan 500. Kemudian untuk settingan height-nya di sini tetap sama ya. Untuk top levelnya kita gunakan relative to upper plane. Karena dia atau baloknya ini, di sisi atas baloknya ini, letaknya adalah di top level ground floor-nya. Kemudian untuk bottom levelnya, seperti pada gambar ini, dia akan digambarkan mulai dari garis putus-putus ini menuju bawah ya sebesar 500. Oke. Saya akan gambar di sumbu Y-nya.
Jangan lupa untuk cek terlebih dahulu di tampilan depannya ini apakah sudah sesuai dengan gambar potongannya. Nah, di sini kan terlihat sisi atas baloknya ini sudah rata dengan sisi atas kolomnya juga. Oke, ini penampakan dari 3D-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal menggambarkan platnya. Sama seperti step sebelumnya, kita akan gunakan slab. Dengan propertiesnya, height-nya 130, relative height-nya. Oke, untuk top levelnya di sini kita bisa ganti top level ground floor. Offsetnya 0, kemudian untuk bottom levelnya kita gunakan fix component height dengan komponen height-nya 130. Oke. Kita akan gunakan area detection. Kita klik di area yang akan kita pasang platnya. Nah, jika kita lihat kembali di soalnya, nah di sini pada plat yang ada di ground floor, di salah satu platnya di sini ada openingnya atau ada void-nya. Berarti kita akan gambarkan juga. Caranya adalah kita pilih di slab ini ya, kita drop down. Di sini ada recess atau opening in slab. Kita pilih itu. Selanjutnya perintahnya adalah select slab. Jadi pilih plat yang akan kita lubangi. Saya akan pilih ini. Kemudian baru kita ke propertiesnya. Ini sama seperti pada materi plat kemarin. Ada banyak macam bentuk dari opening yang bisa kita buat. Nah, di sini kita pilih rectangle ya, dengan ukuran, karena di soal tidak ditentukan ukurannya, maka di sini boleh kalian tentukan sendiri. Misal ukuran dari openingnya adalah 3000 x 3000. Kita pilih OK. Selanjutnya di sini ada anchor point-nya, yaitu pegangan kita saat mau menggambarkan opening ini. Nah, karena dia tadi openingnya itu lurus atau mepet dengan sisi bawah platnya, maka anchor point-nya akan saya buat di bawah sini, di tengah bawah. Selanjutnya tinggal saya paskan saja di tengah-tengah dari sisi bawah platnya. Saya klik di situ, kemudian saya escape saja. Nah, dia akan terbentuk void atau openingan semacam ini. Dengan begitu, kita sudah selesai untuk penggambaran di ground floor-nya. Karena model dari portalnya ini adalah simetris, maka kita bisa copy struktur yang sudah kita gambar di ground floor, kita kopikan dia ke upper floor 1 sampai dengan ke upper floor 2. Cara kopinya, kita bisa menuju ke building structure-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk drawing file nomor 21, statusnya bisa kita buat kuning. Kemudian kita akan gambarkan di upper floor yang nomor 1, di drawing file nomor 31, saya rename dulu. Nah, di sini saya beri status warna merah. Baru kita close. Selanjutnya, kita akan select semuanya, atau kita bisa menggunakan Ctrl A. Kemudian kita copy dengan menggunakan atau dengan menekan Ctrl C. Selanjutnya, untuk pastenya kita bisa menggunakan Ctrl Alt V. Nah, di sini bisa terlihat bahwa yang kita copy dia sudah terpaste di tempat drawing file yang baru, yaitu di upper
upper floor nomor 1. Oke. Selanjutnya, kita bisa lakukan hal yang sama. Kita atur terlebih dahulu. Upper floor 1-nya saya kuningkan. Selanjutnya, saya akan menggambar di drawing file nomor 41 untuk meletakkan hasil kopiannya tadi. Oke. Dengan cara yang sama, kita bisa blok semuanya, kemudian Ctrl C dan Ctrl Alt V. Nah, dia akan terpaste di atasnya, di ketinggian atasnya. Oke. Untuk yang paling atas, platnya tidak berlubang, sehingga openingnya di sini bisa saya delete. Nah, sehingga jika kita aktifkan semuanya, nah, sudah jadi seperti ini. Nah, tetapi di sini hasil kopiannya tadi terlihat bahwa dia masih ada jarak antar ground floor dengan upper floor 1, ya. Ini masih ada jarak sebesar platnya atau slabnya. Maka kita bisa atur, yaitu kita menuju building structure-nya, kemudian di sini di upper floor kita akan pilih, oke, untuk yang paling bawah kita bisa letakkan centangnya itu di sini, top level ground floor. Oke. Kemudian ini jangan lupa untuk dicentang semuanya, baru kita oke. Sama halnya juga untuk di upper floor yang 2. Centang yang kedua ini saya akan letakkan di top level 1 upper floor. Oke. Kita oke. Kita close. Nah, maka di sini akan terlihat bahwa dia tidak ada jarak lagi atau tidak ngawang lagi kolomnya. Ya. Nah, selanjutnya untuk melihat potongannya kita bisa menggunakan view. Saya akan letakkan di bawah. Nah, sebenarnya kita bisa memberikan dimensi misalkan, atau kita ukur terlebih dahulu. Dari dimensi ini terlihat bahwa mulai dari lantai yang upper floor 1 dan 2, panjang dari kolomnya adalah 3130. Padahal di soal adalah 3000. Maka kita bisa lakukan step seperti ini. Kita pergi ke floor manager. Selanjutnya, nah, untuk yang di sini, ketinggian dari slabnya ini bisa kita nolkan. Kita hapus. Planes above-nya kita buat dia move down, planes below-nya retain height. Oke, sama halnya di sini.
Nah, maka ukuran dari potongannya atau levelnya atau ketinggiannya di sini sudah sama seperti pada soal yang ada. Nah, selanjutnya kalian bisa lakukan untuk pemberian tulangan ya, misalkan tulangan pada kolom, balok dan juga platnya dengan cara yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya. Oke. Ya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.